Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai pengukuran massa jenis zat padat. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fato Al-Haq dengan NIM 4232201058. Kenalkan, nama saya Brian Fernandes Sagian. Nama saya Said Agil Fuad dengan NIM 4232201059. Perkenalkan, nama saya Crispianus Dore Penana, NIM 4232201060. Ini saya akan membacakan tujuan dari praktikum ini. Tujuan 1. Mempelajari penggunaan alat-alat ukur dasar. 2. Mengukur massa jenis zat padat dengan objek yang berbeda. 3. Menghitung besaran lain berdasarkan besaran yang terukur langsung. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Jangka sorong. 2. Mikrometer skrup. 3. Neraca Ohlhaus. 4. Termometer. 5. Balok yang diukur 2 buah. 6. Bejana gelas. 7. Tali atau benang. Saya akan menjelaskan teori. Setiap pengukuran besaran fisis selalu dihinggapi oleh batas ketelitian dan kesalahan pengukuran. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam pembuatan alat maupun keterbatasan dalam kemampuan membaca dan cara membacanya. Untuk hal itu, maka pemakaian alat ukur perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, titik nol yaitu angka yang ditunjukkan alat sebelum digunakan. Yang kedua, nilai skala terkecil alat yaitu skala terkecil yang diperlihatkan oleh alat. Yang ketiga, batas ukur alat yaitu batas maksimum yang dapat diukur alat tersebut. Yang ketiga, cara pemakaian alat. Yang pertama, pengenalan alat. 1. Jangka sorong. Jangka sorong mempunyai 2 rahang dan 1 penduga. Rahang dalam atau C-D untuk mengukur diameter bagian dalam, rahang luar atau A-B untuk mengukur diameter bagian luar, sedangkan penduga E-F untuk mengukur kedalaman K adalah roda penggerak rahang setelah besaran yang diukur terukur. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup hanya dapat digunakan untuk mengukur bagian luar saja. Caranya, putarkan roda bagian pemutar kasar. Jika sudah dekat, putarkan bagian pemutar halus C1. Jika sudah pas, dikunci oleh penguat S. Skala besarnya adalah bagian yang horizontal, sedangkan skala penghalusnya adalah bagian vertikalnya N. Biasanya bagian vertikal terdiri dari 50 skala. Satu putaran bagian vertikal akan merubah skala horizontal. Neraka Ohlhaus. Alat ukur massa yang sering digunakan dalam laboratorium fisika adalah neraka Ohlhaus. Tingkat ketelitian alat ini lebih baik daripada neraka pasar yang sering dijumpai di toko-toko atau di warung. Neraka Ohlhaus adalah alat ukur massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja neraka ini adalah sekedar membanding massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Percobaan yang harus dilakukan. 1. Hasil suhu ruang dan tekanan ruang sebelum dan sesudah percobaan. Kedua, ambil balok, ukur masing-masing balok secara berulang-ulang sebanyak 5 kali. Panjang dan lebarnya dengan menggunakan jangka sorong, sedangkan tebalnya dengan menggunakan mikrometer skrup dan catat pada tabel pengamatan. 3. Timbang masing-masing blok tersebut 1 kali dengan menggunakan neraka timbang. 4. Timbang masing-masing balok dengan cara digantung, lalu catat hasilnya. Kelima, timbang masing-masing balok dengan cara digantung, tetapi terendam di air, catat hasilnya. Baik, sebelum kita mengambil suatu data, terlebih dahulu kita memperkenalkan nama alatnya, yaitu ada neraca, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada namanya emas, yang keempat ada namanya aluminium, yang kelima ada namanya jangka sorong, dan yang keenam namanya mikrometer skrup. Langkah selanjutnya kita mengukur namanya itu ada panjang dari suatu balok
Kuningan, kita menggunakan jangka sorong. Baik, di sini kami mengukur jangka sorongnya itu panjangnya 20 cm dan lebarnya 20 cm dalam satu kali percobaan. Percobaan kedua itu juga sama, dia panjangnya sebanyak 20 dan lebarnya 20 juga, sampai kelima kalinya menghasilkan 20. Lalu untuk mengukur ketebalan dari suatu balok emas adalah sama percobaan pertama itu ada 20,18, yang kedua 20,5, yang ketiga 20,72, yang keempat 20,5, yang kelima 20,5. Maka kita mengetahui ketebalannya itu sekitaran 20,48. Langkah selanjutnya kita mengukur balok aluminium, sama juga balok emas. Mengukur panjangnya itu dari kanan ke kiri, itu panjangnya 20 juga dan lebarnya 20. Sama kami mengalami percobaan bahwasanya panjang dan lebarnya itu memiliki 20 cm. Dan untuk mengukur ketinggian dari suatu balok aluminium, percobaan pertama yang kami lakukan adalah 20,45, yang kedua 20,5, yang ketiga 20,6, yang keempat 20,48, yang kelima 20,43. Maka kami mengetahui ketinggian tersebut adalah 20,49. Baik, langkah selanjutnya kita timbang dulu. Nama alatnya itu gelas ukur dan neraca OH. Gelas ukur ini kita isi air setengah dari gelas tersebut dan memiliki masanya sekitaran 300 gram, 301 gram. Dan untuk mengetahui gelas kosong ukurannya itu 1,1, maka dia memiliki massa airnya 200. Baik, selanjutnya lagi kita timbang, namanya balok emas, itu beratnya itu 78 gram, dan balok aluminium dia beratnya 21 gram. Langkah selanjutnya adalah mengukur balok emas yang terendam di dalam air dalam keadaan digantung, yaitu kita ukur adalah sekitaran volumenya itu adalah 8. Yang kedua juga sama, aluminium pun juga terendam di air itu 8 volt, volumenya itu 8. Untuk mengetahui suhu ruangan, kita memakai namanya alatnya itu termometer. Dia memiliki suhunya 26 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk di bagian analisa mengenai pengukuran massa jenis zat padat. Pengukuran massa jenis zat padat adalah proses untuk menentukan massa jenis suatu zat dalam bentuk padat. Massa jenis atau namanya intensity adalah rasio massa suatu benda terhadap volume yang dimilikinya. Massa jenis zat padat dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahan atau mengukur komposisi suatu sampel. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran massa jenis zat padat. 1. Alat pengukuran. Gunakan alat yang tepat untuk mengukur massa dan volume zat padat. Biasanya digunakan timbangan analitik untuk mengukur massa dan alat ukur seperti mikrometroskop atau vernier caliper untuk mengukur dimensi objek. Yang kedua, persiapan sampel. Pastikan sampel yang akan digunakan dalam keadaan bersih dan kering. Kontaminan atau kelembapan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Sampelnya itu berupa namanya gelas ukur. Itu harus dibersihkan dalam keadaan kering dan bersih.
Yang ketiga itu ada pengukuran massa. Timbanglah massa sampel dengan menggunakan timbangan analitik yang sensitif. Pastikan timbangan dikalibrasi dengan benar sebelum penggunaannya. Yang keempat, menentukan volume. Untuk objek dengan bentuk geometris tertentu, volume dapat dihitung menggunakan rumus geometrik yang sesuai. Jika objek memiliki bentuk yang kompleks, gunakan metode pengukuran volume seperti metode I-benam. Yang kita mengukur volume ini dalam bentuk kubus. Di rumusnya kan ada namanya sisi kali sisi kali sisi. Baik, selanjutnya masuk di bagian penghitungan massa jenis. Dalam mendapat nilai massa dan volume, hitung massa jenis dengan membagi massa dengan volume. Massa jenis dihitung dengan rumus sebagai berikut. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Yang keenam, pengulangan pengukuran. Lakukan pengukuran secara berulang untuk mendapatkan hasil yang akurat dan meminimalkan kesalahan pengukuran. Perbedaan kecil antara pengukuran yang berulang menunjukkan hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Ketujuh, unit pengukuran. Pastikan satuan pengukur massa dan volume konsisten. Satuan massa jenis yang digunakan adalah kilogram per meter kubik. Tetapi dalam beberapa kasus satuan lain seperti gram per sentimeter kubik atau gram per milimeter juga digunakan. Yang ke-8, faktor suhu. Perhatikan bahwa suhu juga dapat mempengaruhi massa jenis zat padat. Jika suhu berubah, massa jenis juga dapat berubah. Dalam beberapa kasus perlu dilakukan koreksi suhu untuk dapatkan nilai massa jenis yang akurat. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari massa jenis zat padat. 1. Massa jenis zat padat merupakan ukuran intensif yang menggambarkan sejauh mana massa zat padat terdistribusi dalam suatu volume tertentu. Massa jenis dinyatakan dalam satuan massa per volume, seperti kilogram per meter kubik atau gram per kilometer kubik. Yang kedua, massa jenis zat padat adalah konstanta untuk suatu zat pada suhu dan tekanan tertentu. 3. Massa jenis zat padat dapat memberikan petunjuk tentang jenis zat yang sedang diamati. Yang keempat, zat padat dengan massa jenis tinggi umumnya lebih padat dan berat dibandingkan dengan zat padat dengan massa jenis rendah.